Ini dia makanannya sudah jadi. Lihat nih, yummy. So kalau saya pakai cabai lagi, kasih sedikit. Kemana anak makannya seperti ini. Matang dalamnya. Kentangnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Nah, sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dini Mili. Untuk teman-teman dimanapun berada, saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu tersenyum dan selalu berpikir positif. Nah, untuk video kali ini saya ingin memasak daging domba lamb cutlet yang diolah dengan tepung roti dan tepung terigu, dikasih rosemary, garam, merica. Sudah, itu aja, sama bawang putih. Nah, ini adalah menu kesukaan anak-anak saya, spesial si bungsu yang nomor 3. Oke, nah untuk lebih lengkapnya silakan terus tonton video saya. Nanti akan saya cantumkan resep dan cara memasaknya di kolom description di bawah ini. Dan untuk bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe biar tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Lamb cutlet adalah badan domba yang ada di bagian tulang rusuk. Ini istilah yang disebut oleh butcher atau pemotong daging ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah daging rusuk domba yang sudah dipotong sedemikian rupa dan dibersihkan, dicuci bersih serta dikeringkan dengan dialaskan tisu. Terus garlic, terus rosemary, terus kita perlukan tepung roti dan tepung terigu. Nah, untuk bahan pelengkapnya yaitu Brussels sprout, wortel. Nah, itu Brussels sprout adalah makanan kesukaan suami saya, sayuran ya. Nah, terus ini adalah buncis, terus kentang. Nah, pertama-tama kita pecahkan satu buah telur. Terus kita siapkan dengan wadah lain untuk tepung terigu secukupnya. Dan tepung roti secukupnya. Ini adonan atau campuran ini buat dicampur di daging lembu tadi ya, sebagai pelapis sebelum digoreng. Nah, terus daging lembu yang tadi kita kasih marinate dengan garlic, bawang putih, garam, merica, serta rosemary.
Terus kita ulen biar merata dan meresap. Di campuran tepungnya kita kasih rosemary dan garam merica. Juga di campuran tepung rotinya kita kasih juga garam dan merica secukupnya ya teman-teman. Jadi ini biar daging lembunya benar-benar terasa. Nah, untuk telurnya kita campur sekitar 2 sendok makan susu cair, terus kita kocok rata biar kecampur. Nah, selanjutnya kita susun urutannya ya, dari mulai tepung, terus telur, serta tepung roti. Nah, ini lapisannya pertama adalah tepung, terus dimasukkan telur, dimasukkan lagi ke tepung roti. Begitu seterusnya sampai diulang-ulang sampai semua daging lembu tadi tertutup rata ya. Nah, ini nanti didiamkan sebentar, terus saya siangin vegetable, terus baru ini nanti digoreng dengan minyak sedikit saja, tidak banyak-banyak. Oke? Bersihkan kentang dan kupas kulitnya serta dipotong sedemikian rupa dan diberi air untuk direbus serta dikasih garam 1 sendok kecil. Panaskan wajan dan tuangkan minyak, tapi tidak terlalu banyak, cukup untuk merendam sedikit daging lembu tersebut. Goreng dengan api kecil agar tidak gosong. Potong semua sayuran yang ingin direbus sesuai dengan keinginan kalian. Balikkan daging lembu yang sudah berwarna golden dan masukkan ke dalam tray yang untuk dibakar di dalam oven. Jadi isi dalam daging lembu tersebut matang merata. Rebus atau kukus sayuran yang sudah dipotong tadi dan potong-potong buncis ujung-ujungnya sampai bersih, serta buang sampah sayurannya ke spesial sampah, yaitu yang buat kompos. Setelah itu masukkan buncis ke dalam sayuran yang tadi dimasukkan ke dalam steam atau kukusan. Terus masukkan daging lembu tadi yang terakhir yang sudah berwarna golden ke dalam tray untuk dibakar dengan api kecil, hanya untuk meratakan matangnya ya. Terus kita tunggu kentang matang dan akan dibuat mashed potato. Saring kentang yang sudah matang, buang airnya,
serta masukkan lagi ke dalam panci yang tadi untuk siap dihancurkan atau di mash. Siapkan mentega dan susu. Karena tadi kita merebus kentangnya dengan garam Himalaya, jadi tidak perlu dikasih garam lagi. Cukup dikasih black pepper atau lada hitam. Oke, ini proses dihancurkan dengan alat khusus, yaitu handle mash. Masukkan mentega secukupnya, kira-kira aja, mungkin sekitar 50 gram sampai atau 3-4 sendok makan, serta susu 1/4 kali 2 cup. Aduk semua adonan kentang, susu, dan mentega sampai terlihat smooth atau halus ya. Terus masukkan lada hitam untuk perasa, secukupnya saja. Oke. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata, dan mashed potato siap dihidangkan. Nah, kadang-kadang kita bisa masukkan cheese juga kalau kalian pada mau tambahkan cheese di mashed potato tersebut ya. Itu jadi opsional, terserah kalian. Oke. Can you put this in the fridge? Oke, teman-teman, sayuran sudah matang. Terus mashed potato sudah matang, lamb quartet sudah matang. Jadi ini sudah siap di display, di setup di piring yang sudah saya panaskan sebelumnya agar makanan tetap hangat. Dan siap disantap. Oke, teman-teman, selamat makan.